Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Perpajakan kelas ES 5E akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Bahtiar Eka Priyadi dengan NIM terakhir 203, yang kedua Risma Aprilianti dengan NIM terakhir 207, yang ketiga Garnisal Fikariti dengan NIM terakhir 215, yang keempat Anggia Leksiana Prada Ardana dengan NIM terakhir 226. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu cara menghitung PPh pasal 25. Biasanya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan ialah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dalam pasal 22. B. Pajak penghasilan yang dibayar atau yang terhutang di luar negeri boleh dikreditkan sebagaimana dalam pasal 24 dengan dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam 1 tahun pajak. Materi selanjutnya yaitu laporan PPh pasal 25. Yang pertama, NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau MPN. Yang kedua, wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dalam pasal 2 dan SPP-nya terdapat atau telah mendapat validasi dengan NTPN. Maka dengan itu surat pemberitahuan masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Yang ketiga, wajib pajak dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 nihil atau angsuran PPh pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran secara tidak online juga tidak mendapat validasi dengan NTPN tetap harus menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau MPWP bagi setiap tempat usaha di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut. Juga di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ialah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya dari masing-masing tempat usaha. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru bank sewa dengan hak opsi BUMN dan BUMD. Yang pertama, perhitungan PPh pasal atas wajib pajak bank dan wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi ialah sebesar pajak penghasilan yang dihitungkan berdasar penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang telah disetahunkan. Juga telah dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dengan dibagi 12. Yang kedua ialah PPh pasal 25 bagi perusahaan BUMN dan BUMD. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi ialah sebesar pajak penghasilan yang dihitung
berdasarkan penetapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran. PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi tertentu atau OPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Dalam hal ini, tempat domisili berbeda dengan tempat kegiatan usaha. Tarif PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Tujuan dari pengenaan PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah untuk simplifikasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengumpulkan omset, penghasilan neto, serta perhitungan pajak dalam penentuan PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang wajib menyusun laporan keuangan berkala. Dasar untuk perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank dan wajib pajak lainnya adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa atau otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang PPh sejak awal tahun pajak sampai dengan pajak periode yang dilaporkan. Yang kedua, pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. Selanjutnya, pengurangan PPh pasal 25 dalam tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 110/PJ-2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun 2009 bagi wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha. Dalam hukum fiskal, PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang berlangsung pada tahun berjalan. Untuk jumlah atau besar angsuran akan dihitung berdasarkan PPh tahun sebelumnya dibagi 12. Kecuali untuk wajib pajak tertentu. Bagi wajib pajak tertentu yang disebutkan yaitu mereka mempunyai kompensasi rugi penghasilan tidak teratur dan terdapat perubahan keadaan usaha. Selanjutnya, subjek pajak pasal 26. Pasal 26 Undang-Undang PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pemotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Materi selanjutnya yaitu objek pajak, tarif, dan sifat pengenaannya. Objek penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 antara lain 1. A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swab dan transaksi lindungi nilai lainnya, dan atau H. Keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalian harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. Yang ketiga yaitu premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalian saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima yaitu penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari
Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut. 1. Atas penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, C. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swab dan transaksi lindungi nilai lainnya, dan atau H. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, bersifat 20% final dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, di mana PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali 20%. Yang kedua, A. Atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, diantaranya perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, dan lain sebagainya, dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Bersifat 20% final dari perkiraan penghasilan neto, di mana PPh pasal 26 sama dengan dalam kurung penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto tutup kurung kali 20%. Yang B, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Tarif pajak yang keempat yaitu atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksudkan pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. C. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. D. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial, di mana PPh pasal 26 sama dengan dalam kurung PKP min PPh terutang tutup kurung dikali 20%. Selanjutnya yaitu pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah. Badan pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah di Indonesia beserta instansi-instansi di bawahnya. 2. Subjek pajak dalam negeri. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ketiga, yaitu penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu event atau kegiatan. Contohnya adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lain-lain. Keempat, yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah sebagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kelima, yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotong PPh pasal 26. Contohnya adalah Representative Office atau RO dari perusahaan-perusahaan asing. Keenam, yaitu pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Berikutnya yaitu ketentuan pasal 26 sesuai Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Berikutnya yaitu PPh pasal 26 atas penjualan atau penghasilan saham. Menurut PPh pasal 26 atas penghasilan penjualan atau pengalian saham adalah saham yang diperjualbelikan merupakan saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Penjualan atau pengalian saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai saat terutang PPh pasal 26. Merujuk pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 26 terutang, yaitu pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung yang mana yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penyetoran dan pelaporan pajak. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke pihak bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak terakhir. Pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 26 dalam 3 rangkap. Rangkap yang pertama, yaitu lembar untuk pihak yang dipotong penghasilannya. Rangkap kedua adalah lembar untuk dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 26 yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat pemotongan pajak terdaftar. Kemudian rangkap ketiga yaitu untuk arsip pemotong pajak. Adapun contohnya adalah pemotongan PPh pasal 26 dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021, maka penyetoran paling lambat yaitu adalah tanggal 10 Juni 2021 dan dilaporkan ke kantor pajak pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2021. Selanjutnya adalah premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/04/1994 tentang pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Adapun perkiraan penghasilan neto dalam PPh pasal 26 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, yaitu sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. Yang kedua, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan
Perlu diperhatikan, terdapat beberapa ketentuan terkait PPh pasal 26 atas premi asuransi. Di antaranya, 1. Tidak dipotong PPh 26 atas premi asuransi bagi negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia selain Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Arab Saudi. Yang kedua, dipotong PPh 26 atas premi asuransi bagi perusahaan asuransi yang berkedudukan di negeri Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Arab Saudi. Yang ketiga, dipotong PPh 26 atas premi asuransi bagi perusahaan asuransi yang berkedudukan di negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Jadi, pemotongan PPh 26 atas asuransi hanya dilakukan terhadap perusahaan asuransi yang berkedudukan di Malaysia, Australia, Selandia Baru, Arab Saudi, dan negara non-treaty. Selanjutnya adalah PPh pasal 26 yang tidak bersifat final. Penghasilan-penghasilan tertentu yang dipotong PPh pasal 26 yang tidak bersifat final, yaitu pemotongan atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia, yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu potongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang terakhir adalah pedoman standar gaji karyawan asing. Dalam keputusan Dirjen Pajak, yang dimaksud dengan standar gaji karyawan asing adalah besaran penghasilan bruto 1 bulan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji dan imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang di luar bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing harus memperhatikan yang pertama adalah kebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan, yang kedua adalah jenis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing memperoleh penghasilan atau pemberi kerja, dan yang ketiga adalah kedudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.